Terima kasih Anda masih menyaksikan Liputan 6 Daerah Jawa Timur bersama saya Imam Fawaid. Saudara, mengurangi jumlah kecelakaan di ruas tol, petugas gabungan dari Patroli Jalan Raya Polda Jatim, Dishub, Polisi Militer dan Jasa Marga Ngawi Kertosono menggelar razia kecepatan. Puluhan kendaraan berhasil terjaring, saudara. Namun sayang razia ini justru dikeluhkan pengemudi karena menghambat perjalanan. Razia kecepatan kendaraan ini digelar di res area Jalan Tol Ngawi Kertosono, KM 626A. Tepatnya di Desa Pajajaran, Kecamatan Saradani, Senin 26 pagi. Puluhan kendaraan, khususnya truk dan bus, yang melaju dari arah Ngawi menuju Kertosono, yang melaju dengan kecepatan di atas 110 km per jam dan terekam kamera CCTV di Tol KM 575 Ngawi, dihentikan di res area Madiun. Selain diimbau, pengemudi juga diberi surat tilang. Meski bertujuan untuk mengantisipasi kecelakaan, razia disayangkan pengemudi, terutama pengemudi bus dan truk ayam, karena kalau terlalu lama berhenti, mereka kehilangan jam dan banyak ayam yang mati. Tadi yang dibahas nggak kecepatan. Oh, nggak kecepatan? Sama saya. Malah surat-surat, beda lagi. Oh gitu ya? Nggak bahas kecepatan. Tapi yang pasti menurut jenengan gimana? Operasi kayak gini gimana? Ya kurang pas lah. Kurang pas. Saya kurang pas. Kami melaksanakan kegiatan operasi keselamatan, khususnya kita melaksanakan penindakan daripada overspeed batas kecepatan dan pemeriksaan dan cek kendaraan bus wisata yang dilaksanakan sepenuhnya nanti oleh Dinas Perhubungan Provinsi UPT Madiun. Menurut rencana, razia ini akan digelar setiap hari di lokasi yang berbeda. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Saudara, Polres Bangkalan menggelar rekonstruksi kasus carok yang mengakibatkan 4 nyawa melayang. 38 adegan diperagakan di Jalan Kembar Kota Bangkalan sehingga menyita perhatian warga yang ingin melihat dari dekat. Rekonstruksi dimulai saat Hasan Basri dipukul Mat Tanjar dan pulang ke rumahnya hendak mengambil celurit. Namun di jalan bertemu adiknya Muhammad Wardi yang kemudian berboncengan pulang ke rumah orang tuanya. Adegan berikutnya Hasan dan Wardi berpamitan kepada ibunya. Selanjutnya kakak beradik ini dengan membawa celurit menuju tempat Mat Tanjar dan kawan-kawan di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, hingga terjadi carok yang menewaskan 4 orang. Rekonstruksi digelar setelah lebih dari 1 bulan peristiwa berdarah itu terjadi. Reka adegan ini digelar di tempat terbuka dengan pengamanan aparat polisi bersenjata untuk menjaga suasana kondusif. Jadi peristiwa itu diulang kembali atas permintaan dari JPU. Seperti apa sih awal kejadiannya sehingga membuat lebih terang lagi tindak pidana yang terjadi. Baik itu mungkin ada pelaku selain dari 2 pelaku yang kita amankan, atau mungkin ada barang bukti yang lain, atau mungkin ada korban-korban saksi-saksi yang lain. Itu sebenarnya untuk lebih menerangkan kembali, memperjelas menjadi terang benderang peristiwa itu. Rekonstruksi memperagakan 38 adegan dari awal pertemuan Hasan Basri dengan Mat Tanjar hingga terjadinya carok massal yang menewaskan Mat Tanjar, Mat Terdam, Majehri dan Hafid di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, 12 Januari 2024. Hasil reka adegan membuktikan jika Hasan Basri yang melakukan pembunuhan terhadap 4 orang korbannya. Tersangka Hasan Basri dan Muhammad Wardi kemudian pulang ke rumahnya hingga akhirnya dijemput tim Reskrim Polres Bangkalan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Saudara, unit Reskrim Polsek Pabean Cantikan, Surabaya meringkus residivis yang terpergok mencuri motor di Jalan Sempurna, Surabaya. Kepada polisi, tersangka mengaku mencuri bersama 2 temannya yang kini diburu. Tersangka berinisial SB warga Teluk Nibung Barat, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya. Pria berusia 45 tahun ini hanya pasrah digelandang ke Mapolsek Pabean Cantikan. SB dibekuk polisi di Jalan Sememi, Surabaya, usai dilaporkan warga mencuri motor di Jalan Sempurna. Dari catatan kepolisian, pelaku merupakan residivis kasus penyalahgunaan narkoba yang 2 kali ditahan pada tahun 2010 dan 2016. Tersangka mengaku beberapa kali mencuri motor bersama 2 temannya. Saat penangkapan pelaku, 2 tersangka lain berinisial D serta U berhasil melarikan diri dan kini diburu polisi.
Motor yang dicuri biasanya dijual ke wilayah Madura seharga 1,5 hingga 2 juta rupiah. Hasil kejahatan itu digunakan mencukupi kebutuhan hidup dan berfoya-foya. Anggota Polsek Pabean Jantian telah mengamankan salah satu orang pelaku yang telah melakukan curanmor di daerah Sememi dan diamankan di daerah Jalan Sampurna, yang mana pelaku berinisial SB ini telah melakukan 3 kali curanmor. Yang terakhir sudah diamankan kita, yang kedua sudah dijual di daerah Madura dengan harga sekitaran antara ada yang 1,5 juta, ada yang 2,5 juta. Dan pelaku merupakan residivis narkoba pada tahun 2010 dan 2016 di Polrestabes Surabaya. Polisi menyita barang bukti 1 unit sepeda motor, kunci T, sarung, dan pakaian. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, kasus pembongkaran makam nenek di Jember akhirnya sampai ke pihak berwajib. Senin siang, saudara, keluarga almarhumah melapor ke polisi dan menuntut penegasan batas area pemakaman dengan tanah yang diklaim milik mantan kepala desa tempat jenazah semula dikuburkan. Keluarga almarhum Sumila mendatangi Mapolsek Bangsal Sari, Jember, melaporkan kasus pembongkaran makam nenek berusia 70 tahun lantaran area pemakaman keluarga tempat jenazah dikuburkan tiba-tiba diklaim milik orang lain. Keluarga menggali ulang dan memindahkan jenazah untuk dikubur ke tempat lain. Namun keluarga almarhum tak terima dan membawa kasus ini ke ranah hukum. Pihak yang mengaku telah membeli area tempat pemakaman itu adalah Sainul Arifin, seorang mantan kepala desa di Desa Tugusari, Kecamatan Bangsal Sari, Jember. Keluarga menuntut penegasan kembali batas-batas tanah sebab mereka menduga ada ketidaksesuaian batas tanah antara lahan yang diklaim milik dengan area yang sudah puluhan tahun dijadikan pemakaman keluarga. Sehingga ke depan tidak kembali terjadi hal yang serupa. Untuk menindaklanjuti laporan ini, polisi melibatkan Badan Pertanahan. Bahwa yang dijual ini hanya sebatas tanah pekarangan miliknya yang berbatasan dengan tanah pemakaman, sedangkan tanah pemakaman itu tidak dijual ya karena akan digunakan sebagai pemakaman keluarga. Nah, di sini dari saudara Senul mengeklaim menyatakan bahwa yang dijual ini termasuk tanah pekarangan dari Ibu Siha berikut tanah pemakaman tersebut, sehingga sepertinya ada salah persepsi atau salah komunikasi. Ini yang akan kita luruskan. 24 Februari 2024, warga desa Tugusari membongkar makam Sumila dan memindahkannya ke pemakaman lain. Padahal jenazah sang nenek ini baru saja dikubur di lahan yang diklaim sebagai lokasi pemakaman keluarga. Tommy Skandar melaporkan dari Jember. Saudara, 2 rumah rusak parah dan seorang warga lansia penghuni rumah terluka akibat longsor di Probolinggo. Sejumlah bantuan telah diberikan kepada warga terdampak longsor. Petugas gabungan dari BPBD, anggota TNI dan Polri dibantu warga desa Sariwani, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, mengevakuasi material longsoran yang menimpa rumah Darmi dan Marsia warga setempat pada Minggu sore. Longsor yang terjadi Sabtu malam merusak 2 rumah. Bahkan pemilik rumah bernama Marsia usia 65 tahun mengalami luka di kaki karena tertimpa longsoran. Menurut korban, saat itu dirinya sedang membersihkan kamar, namun tiba-tiba longsor datang menjebol tembok kamarnya. Meski sempat lari, namun kakinya terhantam material longsoran hingga terjatuh. Oh, yang risak piring itu belum kena. Terus? Sudah risak saya keluar. Itu langsung longsoran. Terus ibu kakinya kena apa, material apa, tembok, kejatuhan tembok atau gimana bu? Bukan gajan sama arpes. Lokasi kejadian yang berada di lereng Gunung Bromo dan hujan yang masih mengguyur menjadi kendala dalam proses evakuasi. Aris Setiawan, staf BPBD menuturkan longsor terjadi akibat hujan deras selama beberapa jam, sehingga kondisi tanah kurang stabil tak mampu menahan air.
apabila longsor yang menimpa 2 bangunan rumah milik warga, 1 ruang tempat tidur dan 1 dapur. Mungkin hingga saat ini bantuan diberikan dari pemerintah apa aja? Untuk membantu meringankan beban warga yang tertimpa longsor, dari pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah memberikan beberapa bantuan, diantaranya matras, kemudian juga terpal untuk menutup bangunan yang rusak. Sejumlah bantuan telah diberikan kepada warga terdampak longsor, diantaranya makanan dan terpal penutup atap. Petugas juga membuat penahan di bagian dinding tebing yang longsor. BPBD mengimbau masyarakat tetap waspada karena hujan deras masih mungkin terjadi hingga beberapa hari mendatang. Dan di Argafur melaporkan dari Probolinggo. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas saudara dan salam SCTV.